Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita kesempatan untuk kembali bertemu dalam kesempatan ini. Sholawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi besar kita, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saya berdoa semoga kita semua selalu diberi kesehatan, kelapangan rezeki, dan keberkahan dalam hidup. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, sholat tahajud adalah salah satu ibadah sunnah yang sangat dianjurkan dalam Islam. Sholat ini dilakukan di sepertiga malam terakhir, waktu yang penuh berkah, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala turun ke langit dunia untuk mengabulkan doa dan permohonan hambanya. Sholat tahajud memiliki keutamaan yang luar biasa. Di antaranya dapat mendekatkan diri kepada Allah, menghapus dosa, dan memberikan ketenangan batin. Namun ada beberapa hal yang bisa mengurangi atau bahkan membatalkan pahala sholat tahajud jika tidak diperhatikan dengan baik. Dalam kesempatan kali ini kita akan membahas 5 hal yang dapat menghilangkan pahala sholat tahajud berdasarkan dalil dari Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin tanpa sadar kita pernah melakukan kesalahan ini atau bahkan tidak mengetahuinya. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk memahami agar ibadah kita menjadi lebih bermakna dan diterima oleh Allah. 1. Tidak ikhlas dalam niat. Keikhlasan adalah syarat utama diterimanya suatu ibadah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya amal perbuatan itu tergantung pada niatnya, dan seseorang akan mendapatkan sesuai dengan apa yang ia niatkan. Hadis Bukhari Muslim. Jika seseorang melaksanakan sholat tahajud hanya untuk dipuji orang lain atau untuk mendapatkan pengakuan sebagai orang yang rajin beribadah, maka pahalanya akan hilang. Oleh sebab itu, sebelum melaksanakan tahajud, pastikan niat kita benar-benar tulus hanya untuk mencari ridho Allah. 2. Melalaikan sholat wajib. Sholat fardu adalah kewajiban utama yang harus didahulukan sebelum sholat sunnah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk.
Al-Bukhari, jika seseorang rajin sholat tahajud tetapi masih sering meninggalkan sholat wajib, maka ibadahnya tidak akan bernilai di sisi Allah. Sholat wajib adalah tiang agama dan kewajiban utama bagi setiap muslim. Oleh karena itu, sebelum memperbanyak sholat sunnah, pastikan sholat fardu kita sudah terjaga dengan baik. 3. Tidak menjaga akhlak dalam kehidupan sehari-hari. Akhlak yang baik adalah cerminan dari ibadah seseorang. Jika seseorang rajin sholat malam tetapi dalam kehidupan sehari-hari masih sering berkata kasar, berbuat zalim, atau menyakiti orang lain, maka nilai ibadahnya bisa berkurang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan bahwa akhlak yang baik adalah bagian penting dalam agama Islam. Oleh karena itu, mari kita selalu berusaha untuk memperbaiki akhlak agar sholat kita semakin bermakna. 4. Tidak berdoa dan memohon ampunan kepada Allah. Salah satu tujuan utama sholat tahajud adalah untuk bermunajat kepada Allah, memohon ampun atas dosa-dosa, serta meminta pertolongan dan keberkahan dalam hidup. Jika seseorang hanya sholat tanpa berdoa atau tanpa merendahkan diri di hadapan Allah, maka ibadah tersebut kehilangan esensinya. Oleh sebab itu, setelah sholat tahajud, luangkan waktu untuk berdoa dengan penuh kesungguhan. 5. Tidak konsisten dalam melaksanakannya. Ibadah yang dilakukan dengan istiqomah lebih dicintai oleh Allah daripada ibadah yang dilakukan sekali saja. Meskipun hanya 2 rakaat, jika dilakukan secara rutin, maka nilai pahalanya lebih besar dibandingkan dengan tahajud yang hanya dilakukan saat sedang menghadapi masalah atau membutuhkan sesuatu. Oleh karena itu, usahakan untuk menjadi sholat tahajud sebagai kebiasaan, meskipun dalam jumlah rakaat yang sedikit. Kesimpulan, sholat tahajud adalah ibadah yang sangat mulia dan memiliki banyak manfaat bagi kehidupan seorang muslim. Namun, agar ibadah ini diterima dan bernilai di sisi Allah, kita harus menghindari hal-hal yang dapat mengurangi pahalanya, seperti tidak ikhlas dalam niat, melainkan sholat wajib, tidak menjaga akhlak, tidak berdoa, serta tidak konsisten dalam menjalankan. Mari kita terus meningkatkan kualitas ibadah kita dengan penuh keikhlasan dan kesungguhan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima segala amal ibadah kita dan memberikan kita kekuatan untuk tetap istiqomah dalam menjalankan sholat tahajud. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.